Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gengs, welcome back to my YouTube channel Sinta Agashi. Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang BSU, yaitu pembukaan rekening kolektif atau aktivasi rekening kolektif gengs. Jadi kemarin itu jam 4 sore aku baru dapat kabar dari BPJS-TK atau BPJS Jam Sostek atau BP Jam Sostek mengenai pembukaan rekening kolektif atau aktivasi rekening kolektif di Bank Himbara. Nah, jadi aku itu bener-bener baru dapat surat resminya itu kemarin sore loh gengs, jam 3:30. Dan aku tuh masih bingung gitu kan, ini tuh beneran gak sih? Tapi kalau misalkan penyampaiannya dari BPJS langsung sih insya Allah itu sudah hampir 95% benar-benar real, fix, no hoax, bahkan 100%. Nah, ini tuh adalah berita yang kita tunggu-tunggu banget loh gengs. Gimana kelanjutannya? Apakah memang beneran dapat atau enggak? Nah, jadi di sini aku bakalan jelasin ke kalian isi suratnya apa aja dan yang harus dipersiapkan itu apa aja. Check it out. Nah, jadi gini gengs, isi pesan di grupnya itu ada dari RO aku menyebutkan bahwa bagi yang belum memiliki rekening bank atau Bank Himbara berdasarkan data yang tercatat dalam database BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek dilakukan melalui mekanisme pembukaan rekening baru secara kolektif di Bank Himbara. Nah, jadi di sana ada surat BSU untuk PIC badan usaha yang isinya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini dia, aku bakalan langsung ke poin 2 aja ya. Bank Himbara sebagai bank penyalur dan BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan koordinasi dengan masing-masing PIC pemberi kerja atau badan usaha dalam hal pembukaan rekening baru secara kolektif dan penjadwalan proses aktivasi serta distribusi buku tabungan. Distribusi buku tabungan dapat dilakukan di kantor cabang bank atau di lokasi pemberi kerja. Jadi, pembagian buku rekening kolektif itu akan dilakukan bisa jadi di kantor cabang, bisa jadi di pabrik tempat kita bekerja. Nah, kemungkinan besar sih kayaknya bakalan di pabrik deh, karena kan kita nggak mungkin bubur-yugan ke sono. Kemudian yang ketiga yaitu persyaratan yang dibutuhkan untuk pembukaan aktivasi rekening baru secara kolektif, yaitu mengisi formulir pembukaan rekening, kemudian KTP, NPWP jika ada, atau persyaratan lain yang akan diinformasikan oleh pihak bank penyalur. Jadi ditunggu aja, sebab yang dihubungi itu kemungkinan adalah saya sebagai PIC. Nah, untuk persyaratannya apa aja, kurang lebih mungkin secara garis besarnya hanya pengisian formulir, KTP, dan NPWP bagi yang punya. Jadi cuman itu doang gengs. Kemudian yang poin 4, untuk efektivitas proses tersebut diminta agar persyaratan dapat dilengkapi. Nah, jadi ini tuh cepet-cepet dilengkapi ya kan, kalau barangkali ada yang belum punya eKTP, mungkin segera punya KTP-nya gitu kan. Kemudian daftar nama penerima BSU tahap 3 melalui mekanisme BREKO dapat dikoordinasikan dengan pihak bank. Nama peserta BSU tahap 3-nya itu ada di laman kemenaker.go.id ya gengs ya. Jadi kalian bisa ngecek sendiri di http atau www.bsukemenaker.go.id. Kalian di sana bisa lihat apakah terdaftar atau tidak, kemudian berada di tahap berapa, di sana pasti disebutkan gitu gengs. Poin terakhir, bagi peserta yang namanya sudah masuk dalam daftar penetapan Kementerian Ketenagakerjaan namun belum ada dalam daftar penerima BSU tahap 3 melalui mekanisme BREKO akan didistribusikan pada tahap berikutnya. Jadi yang belum dapat di tahap 3 bisa jadi kalian dapat di tahap 4 ataupun 5. Dan ini benar-benar real ya gengs, baik aku, BPJS, kemudian atasan aku, semua PIC tentang badan usaha di kita yang memang bekerja sama dengan BPJS, kita sama sekali nggak tahu gengs datanya siapa yang dapat, siapa yang enggak, apa yang jadi pertimbangan, apakah memang yang sudah dapat bantuan yang lain tidak bisa mendapatkan BSU ini. Nah, aku juga nggak tahu, jadi ditunggu aja ya gengs ya.
Nah dari situ setelah gue terima surat, gue langsung japri dong RO gue. Pak, yang di grup berarti nanti pihak bank yang ngontek PICBU ya, baik saya atau atasan saya untuk buka rekeningnya bisa jadi di kantor cabang Bank Himbara atau di pabrik. Jadi kalau belum dihubungi masih ditunggu, betul seperti itu atau bagaimana? Nah RO saya langsung jawab, betul Bu, nanti dari pihak bank yang akan menghubungi. Kalau nggak salah banknya di sana udah disebutin sih sebenarnya, cuman aku nggak bisa sharing ke kalian, takutnya itu berubah dan malah jadi hoax dan malah jadi buburu juga dan lain sebagainya, jadi aku hidden aja gitu ya. Mungkin pencairannya juga kapan, kita berdoa aja mudah-mudahan secepatnya bisa tersalurkan bantuannya, amin. Nah ini juga sama, aku ngechat Japri ke RO aku yang satunya, takutnya kan sebelumnya belum dibalas gitu kan, jadi aku Japri juga dengan pesan yang sama. Kemudian jawabannya wow, mengejutkan banget. Di situ disebutkan bahwa Mbak Sinta yang akan dikontak oleh banknya. Jadi kebetulan memang saya yang akan dikontak oleh bank penyalur untuk menginformasikan siapa yang dapat, jumlahnya berapa, dan persyaratannya apa aja. Jadi masih ditunggu ya gengs. Nah setelah pesan di grup juga ada yang komen nih dari perusahaan yang lain, terima kasih untuk infonya Pak, saya sudah dikontak oleh Bank Mandiri. Wow, kebetulan memang mungkin PIC tersebut di perusahaan tersebut dikontaknya oleh bank penyalur Bank Mandiri terkait teknis burekol, tapi yang cair belum keseluruhan, apakah teknisnya bertahap atau sisanya memang tidak akan dapat. Nah langsung dijawab oleh RO, bertahap Bu, seperti tahun lalu juga bertahap, tidak satu perusahaan bisa cair bersamaan. Nah aku pikir ini poin yang penting juga buat kalian. Bukan barangkali lagi, pasti nanti banyak yang nanya, loh kok si itu udah dapet rekening kolektifnya, loh saya belum, saya tahap berapa? Nah sabar ya gengs, sebab di tahun 2020 itu juga bertahap, tidak satu perusahaan satu kaligus cair. Oke, nah dan kebetulan yang sudah pengalaman itu aku juga nggak bisa sebutin perusahaan apa, tapi yang jelas dia sudah pengalaman di awal sebelum surat resmi BSU itu turun. Oke, itu sebagai informasi positif aja sih, aku anggapnya itu hal yang positif. Oke, next. Nah, ini sebagai pertanyaan aku ke perusahaan yang sudah punya pengalaman. Di sana juga ada komentar dari PIC perusahaan lain sama seperti isinya dengan apa yang aku japri ke RO aku. Terima kasih Pak. Jadi intinya sekarang perusahaan tinggal menunggu komunikasi dari pihak banknya. Yaps, betul banget Pak. Kemudian saya bertanya kepada perusahaan yang sudah pengalaman, Bu ini tuh ada yang belum dapat BSU-nya, memang sudah dicek website Kemenaker dan cairnya di tahap 3 apa enggak? Nah maksud aku tuh gini, misalkan aku udah ngecek nih tahap 3, udah dapet nih di kemenaker.go.id tahap 3, tapi ternyata belum tersalurkan rekeningnya dan uangnya. Nah apakah seperti itu yang memang belum dapet tuh atau gimana? Nah kemudian langsung dijawab nih, kemarin saya ditelepon dari pihak Bank Mandiri. Nah yang tadi kan kebetulan Bank Mandiri ya gengs, langsung dan disebutkan jumlah yang sudah dibuatkan rekeningnya. Nanti dijelaskan pihak banknya langsung Bu, soalnya ada yang nanya nih, nanti mekanisme pengaturan ke banknya seperti apa ya, apakah PIC yang bawa persyaratan ke bank atau gimana. Ini juga sama seperti pertanyaan aku lewat Japri ke RO aku, apakah kita yang ke bank atau bank yang ke sini atau gimana, itu nanti informasinya akan diinformasikan langsung oleh pihak bank penyalur kepada PIC khususnya saya, kemudian disampaikan ke karyawan. Oke gengs, jadi paling ditunggu aja ya kan. Oke gengs, paling itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga informasinya tersampaikan dengan baik. Hal-hal yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya dibuang jauh-jauh aja. Aku bikin vlog ngedadak ini supaya kalian juga teredukasi dengan baik. Jangan sampai apa yang didengar selentingan tuh kalian langsung percaya aja gitu sama hoax. Nah tapi insya Allah berita yang aku bawakan ini memang berita yang aku bawakan kayak breaking news gitu ya gengs. Ya intinya ini real fix dari BPJS-nya itu sendiri. Nah mudah-mudahan perusahaan kita cepat dikontak, BSU-nya cepat tersalurkan, amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya yang tadi tersampaikan, karena kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan segera dipersiapkan UKTP-nya. Kalau ada yang punya NPWP silakan. Nanti tunggu informasi selanjutnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.